Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah kajian malam Kamis rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana sudah berjalan di setiap pekan pertama. Kita mengkaji sirah nabawiyah, mengkaji kehidupan perjalanan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami tekankan kembali bahwasanya mengkaji atau ngaji sirah itu sangat penting. Selain karena tuntutan bahwa kita harus meneladani Rasulullah SAW, juga bahwa kita harus mencintai Nabi SAW. Nah, cinta kita sulit bisa menjadi cinta yang mendalam, bisa menjadi cinta yang sampai ke dalam hati kalau kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak bisa mencintai secara betul-betul dari hati kalau kita tidak mengetahui bagaimana beliau, bagaimana perjalanan kita. Sehingga mengkaji sirah itu merupakan tuntutan cinta. Jadi karena kita cinta, kemudian kita ingin mencari tahu Nabi SAW itu seperti apa. Sebagaimana kalau kita mencintai manusia, itu juga pasti ingin tahu. Seorang laki-laki yang mencintai wanita atau wanita yang mencintai laki-laki, itu pasti ingin cari tahu rumahnya di mana, keluarganya seperti apa. Kalau bahasa anak sekarang, stalking, Facebooknya kayak apa, macam foto, pernah sekolahnya di mana, semuanya pengen diketahui. Kalau marah seperti apa, kalau pas tertawa seperti apa, dan lain sebagainya. Demikian juga karakter-karakter. Itu karena cinta. Sama ketika kita mencintai Rasulullah, mestinya kita juga ingin tahu Rasulullah itu siapa, kehidupan beliau dulu bagaimana, ketika menjalani kehidupan dari kecil sampai beliau kemudian menjadi Nabi. Dengan begitu ketika kita mengenal beliau secara mendalam, maka cinta kita akan lebih dalam. Ini juga akan mendukung banyak hal, seperti kalau misalnya penjenengan umroh, tapi sebelumnya sama sekali belum
mengkaji sirah, itu pasti rasanya kurang atau berbeda dengan orang yang ketika sebelum umrah itu sudah mempelajari kisah kehidupan atau sejarah sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Karena saat umrah itu nanti kan ada semacam wisatanya, ada semacam ditunjukkan, oh ini area Badar, ini area ini tempat-tempat. Nah kalau kita tidak mengetahui kisah-kisah di balik itu, ya ketika datang ke sana kan nggak ada rasanya. Tapi kalau sebelumnya kita sudah mengkajinya, sebelumnya sudah tahu, sudah membayangkan ketika membaca sirah atau ketika ada kajian sirah kita membayangkan, perang Badar itu dulu kayak gini, terus perjanjian Hudaybiyah itu pentingnya seperti itu dan lain sebagainya. Ketika datang ke tempat-tempat itu di sana baru terasa, ternyata seperti ini. Bukit Sofa itu seperti apa, Marwah itu seperti apa, dan lain sebagainya. Itu baru salah satu di antara sekian banyak pentingnya kita mengkaji sirah Nabi. Kemarin kalau tidak salah kita sudah sampai di dakwah jahriyah. Kita lanjutkan. Kemarin sudah kita sampaikan ketika beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Sebagai review, Rasulullah SAW baru menerima wahyu ketika beliau berumur 40 tahun. Kemudian setelah itu beliau berdakwah secara intrapersonal, antar fardiyah, satu-satu begitu diajari untuk masuk Islam selama 3 tahun. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, dakwah jahriyah. Artinya mempublikasikan bahwa beliau itu adalah seorang nabi yang akan menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah SWT. Sehingga setelah 3 tahun itu ada beberapa puluh orang yang sudah mengikuti beliau kemudian mendakwahkan Islam itu secara terang-terangan. Yang paling populer dan cukup fenomenal adalah ketika beliau naik ke Bukit Sofa, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan. Beliau menyeru kaum Quraisy, orang-orang yang ada di sekitar wilayah itu. Kemudian beliau dicela oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Kemudian turun surat yang mencela Abu Lahab, yaitu surat Al-Masad atau Tabbat Yada. Kita menyebutnya biasanya Tabbat Yada. Kalau itu aslinya kurang los nih ngaji di saltik nih. Rapati tidak terlalu baik hadirin sekalian. Nah, setelah Rasulullah memulai dakwah jahriyah, setelah 3 tahun sebelumnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kalau ketika masa dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ya karena memang masih sembunyi-sembunyi, itu bukan berarti ya umpet-umpetan, bukan, tapi beliau hanya menyampaikan Islam itu kepada orang-orang yang beliau yakin dulu kayaknya ini menerima.
Sehingga setelah pengikutnya atau sekian banyak orang masuk Islam, puluhan orang masuk Islam, kemudian turun perintah untuk berdakwah secara jahriyah, maka beliau baru menyampaikan dakwah secara jahriyah. Nah, ketika masa-masa dakwah secara sirriyah itu, orang Arab atau orang Makkah secara umum memang tidak tahu, atau kalaupun tahu masih cuek, masih ya orang digagas. Ini Muhammad ngopo tuh, oh biasa. Ya paling kalaupun dia bikin semacam sekte zaman dulu, aliran itu ya oleh orang Makkah itu akan dibiarkan saja. Nah, ketika beliau kemudian menampakkan dakwahnya, kemudian serpat-serpat mulai terkenal, apalagi terus kemudian beliau menampakkan, sebenarnya ketika dakwah Syria itu juga sudah mulai ada yang di antara masyarakat itu sudah mulai kasak kusuk. Ini katanya kok begini, katanya kok nggak nyembah Tuhan yang sama dengan kita. Tapi itu tidak sampai menimbulkan gejolak. Masyarakat itu masih ya paling cuma cari perhatian atau dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika ada perintah publikasi dakwah secara jahriyah, dan ternyata terbukti memang dakwahnya Nabi Muhammad itu memang mengajak untuk tidak menyembah berhala. Wah, ini luar biasa ini. Dakwah Nabi Muhammad itu berarti melawan sesuatu yang pokoknya sing ora kena diodek-odek. Sesuatu yang paling sakral, yaitu menyembah berhala. Sehingga ketika kemudian terjadi peristiwa yang di Bukit Sofa itu langsung geger. Masyarakat Makkah geger, kemudian ya mereka mulai merasa harus mengambil langkah. Ini nggak bisa dibiarkan ini Muhammad. Ternyata dia sudah punya banyak pengikut, karena dulu diam-diam ternyata sudah berdakwah. Akhirnya setelah kemudian dari peristiwa Bukit Sofa itu, kemudian dia melanjutkan terus dakwahnya secara terang-terangan. Dan juga tidak hanya beliau, para sahabat Nabi pun juga turut berdakwah. Tentunya tidak seperti beliau, mereka masih mengajak ya sesuai dengan kemampuan. Kalau ada yang bisa diajaki. Tapi kalau beliau itu memang langsung tampil di depan publik untuk menyampaikan Islam. Nah, akhirnya ketika para tokoh Quraisy itu sudah marah, akhirnya mereka kemudian mendatangi orang yang paling disegani. Sehingga orang-orang Arab, artinya yang di luar kota Makkah, itu ketika pulang dari haji, mereka hampir semuanya malah sudah mendengar
Nabi Muhammad sudah membicarakan Nabi Muhammad langsung viral pada saat itu. Padahal yang dimaui oleh orang, ya, para pemimpin Quraisy pada itu, jangan sampai Muhammad itu terkenal apalagi viral. Salah, ya gitu, senjata makan tuan. Karena orang itu ketika sering dibicarakan itu ya jadi terkenal. Makanya kalau sekarang itu ada ada pepatah, don't make stupid people famous. Ya. Jangan suka bikin orang bodoh itu jadi terkenal. Beberapa orang bodoh itu jadi terkenal itu karena misalnya ada orang namanya Abu Jandal, ngertos betul? Abu Jandal Abu Jandal itu jadi orang gendah, buh agamane apa, senengane menghujat Islam. Wah, nek ngomong orang genah-genah pokoknya teng media sosial, teng Facebook, teng Twitter, semua ngomong-ngomongane ra genah-genah. Ngawur-ngawur, sukanya mencela Islam. Tapi dia itu akhirnya terkenal karena orang-orang Islam yang jengkel, ya, itu akhirnya teng Facebook di-share. Tuh Abu Jandal orang genah. Wah, ngene. Yang siji ini ngesar meneh. Maksudnya itu memperingati orang biar tidak tertarik, jangan percaya nih sama Abu Jandal yang omongannya ra jelas. Tapi karena dia nge-share, yang lainnya nge-share, yo ning Facebook, yo ning Twitter, yo ning WA, akhirnya malah terkenal. Sehingga kadang-kadang memang orang yang bodoh dalam artian negatif nih, yang seperti itu jangan dibuat terkenal. Nek gawe perkara wis jarke wae, ya. Jangan di-share. Ya, nge-share yang kayak gitu itu meskipun mungkin maksudnya memperingati, tapi kadang-kadang ya efek buruknya seperti itu, malah bikin orang yang jahat, orang yang buruk akhlaknya itu jadi terkenal. Pokoknya saniki napa-napa di-share. Malah saniki nek nge-share sing apik niku ora pati ya. Ora pati do seneng. Nge-share saniki sing ora jelas ngene lho. Sing viral kan sing ora jelas. Wong adus bengi-bengi malah jadi terkenal, ana wong ora ngopo-ngopo malah terkenal. Teng YouTube niku wonten wong tidak ngapa-ngapain selama 2 jam itu terkenal, Pak. Jadi di shooting atus niki teng YouTube ini orang ngomong ngene tok. Kok pisak polisi mboten ngapa-ngapa blas malah terkenal gitu. Kajian kitab, kajiannya bermanfaat itu malah bikin terkenalnya susah gitu. Wong udah rapati seneng gitu. Ini sing ra genah-genah ngoten iki malah gampang. Sehingga pada titik ini, nah ini sudah dakwah Nabi Muhammad semakin luas karena terdengar sampai di luar Makkah. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana orang-orang kafir Quraisy di Makkah itu frustasi. Wis piye iki carane ngendhet Muhammad. Akhirnya mereka menggunakan segala cara. Menggunakan segala macam cara itu digunakan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Tapi caranya memang tidak dengan kekerasan, belum sampai pada kekerasan. Karena itu tadi, cara kekerasan itu mereka masih mikir-mikir karena uang diloroni sendiri itu keluarganya, klannya itu pasti akan belani meskipun klannya itu juga nggak senang sama Rasulullah. Pokoknya asal dia termasuk ya klan pembelanya Nabi Muhammad, kalau sampai ada yang nyakiti Nabi Muhammad, dia perangnya mesti balani Nabi Muhammad. Itu orang zaman dulu kayak gitu. Sehingga
yang terjadi bukan langsung royok, gebuki, itu enggak. Yang terjadi adalah nanti mereka akan menghentikan, meskipun nanti sampai akhirnya juga tetap mau dibunuh juga. Tapi di awal-awal itu yang dihancurkan, yang berusaha dihancurkan adalah mental. Mentalnya siapa? Mentalnya Nabi Muhammad sendiri, juga mental para pengikut. Sehingga setelah peristiwa itu mereka akan karena merasa gagal mungkin. Yang pertama, mereka kemudian mencoba menteror Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu dengan mengolok-olok, dengan celaan. Pokoknya semuanya dikeluarkan. Setiap kali mereka, Nabi Muhammad dan pengikutnya itu yang sudah ketahuan si ini Abu Bakar, Umar belum ya, Abu Bakar, kemudian Utsman dan sebagainya, itu keluar rumah itu mata mereka itu menatap dengan kebencian. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 61, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Cuma Nabi Muhammad itu keluar itu, dipandungke, dipelototi, pokoknya setiap kali keluar itu nggak pernah nyaman. Coba panjenengan jadi orang yang dibenci wong sak desa pacet, anggur metu dipandungke, dipeloroki, diduani, dilecehkan dengan macam-macam. Apakah itu berpengaruh dengan Nabi Muhammad? Berpengaruh, Pak. Nabi Muhammad itu manusia, diperlakukan seperti itu juga ya. Beliau juga sedih setiap hari, dari pagi sampai kemanapun beliau keluar diperlakukan seperti itu, sehingga sampai diturunkan ayat Al-Hijr ayat 97, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah menang istilahnya berusaha menghibur Nabi Muhammad. Kami sudah tahu, Allah sudah tahu kalau perkataan mereka itu, omongan mereka, perlakuan mereka kepadamu itu membuat hatimu sepi. Rasulullah itu sesak dadane diperlakukan seperti itu. Ini baru pertama, ini baru tahun keempat. Padahal beliau harus menjalani yang seperti ini nanti di Makkah itu berapa? 11 tahun. Berarti masih berapa? Masih berapa? Masih 7 tahun lagi diperlakukan seperti itu, dan bukannya semakin menurun, semakin meningkat. Ini di tahun keempat aja sudah Rasulullah yang sabarnya luar biasa, yang Masya Allah hatinya sangat mulia aja sampai sesek. Di tahun keempat, belum nanti yang berikutnya itu, yang namanya beliau itu sampai disakiti fisiknya, dilempari kotoran, macam-macam. Selama berapa? 11 tahun dengan berbagai macam tekanan. Nah, ini dihadapi. Selain Nabi Muhammad, stres kan? Wis mutung ya. Nek cara kita wis ora dijai apik ora gelem bengi-bengi dongake adab kae. Sesuk di kenang gempa lho, mati kabeh apa. Nabi Muhammad tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besok masih kita lanjutkan seperti apa ya tekanan yang beliau alami, begitu hebatnya, begitu kuatnya, dialami oleh beliau, dialami oleh sahabat-sahabat beliau. Abu Bakar itu jangan dikira santai-santai, beliau itu juga sama menerima hujatan, menerima sampai nanti menerima siksaan, sampai dikamplengi bareng, sampai nanti bisa istirahat itu ketika
ya rodo ngasuh. Ketika masuk Islamnya siapa? Paman beliau namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, dan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Wah, ketika mereka berdua ini sudah masuk, itu kaum muslimin itu koyo-koyo ngasuh, alhamdulillah wis ana sing balani. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Astagfirullahaladzim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.